Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibnu Mutakin selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Dengan saya Muhammad Rify Alafid, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Pendapatan Nasional Perspektif Islam. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Tasya Salsabila sebagai penyaji kedua, yaitu kemudian ada saya sendiri Muhammad Rify Alafid sebagai moderator dan penyaji pertama, dan yang terakhir ada Nagiatul Muna sebagai penyaji yang ketiga. Sebelum kami memulai untuk presentasi pada siang yang menjelang sore ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah bersama-sama. Jadi, di sini kami membagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian ruang lingkup pendapatan nasional perspektif Islam, kemudian yang kedua ada istilah dan konsep tentang pendapatan nasional, kemudian yang ketiga ada penghitungan pendapatan nasional. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan juga semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyatnya. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada 4 hal yang harus bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak biasa. Di antaranya 4 hal tersebut adalah yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Maksudnya, kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita, GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal kegiatan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maka, untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah. Kemudian yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam perhitungan GNP. Subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam peraturan perekonomian dunia. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini jelas suatu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Hal tersebut sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentasi total konsumsi. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan oleh Prof. William Nordans dan James Tobin dengan Measure from Economic Welfare dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi, dan sesungguhnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Kedua profesor itu lalu membagi menjadi
konsumsi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, belanja untuk keperluan publik seperti membuat jalan, jembatan, jasa polisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, belanja rumah tangga seperti membeli TV, mobil, dan barang-barang elektronik. Kemudian yang ketiga, memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan. Di samping 3 kategori di atas, kedua profesor itu juga membuat 3 tambahan pendekatan lagi, yakni yang pertama, memperkirakan nilai jasa dari barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama setahun. Yang kedua, memperkirakan nilai dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sendiri yang tidak melalui transaksi pasar. Dan yang ketiga, memperkirakan nilai dan rekreasi meski MWW ini diukur dalam konteks bar. Meski MWW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami. Kemudian, yang ketiga yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, suatu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai presentasi dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai istilah dan konsep tentang pendapatan nasional. Yang pertama ada Gross National Product atau yang disingkat dengan GNP. GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun dan tidak termasuk yang dihasilkan oleh warga negara asing. Yang kedua ada Gross Domestic Product atau GDP. GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara di dalam negeri selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan oleh warga negara asing. Yang ketiga, ada Net National Product yang disingkat dengan NNP atau yang sering disebut Produk Nasional Neto. NNP adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau pemakaian barang-barang modal. Yang keempat ada Net National Income atau NNI. NNI adalah pendapatan keseluruhan dari seluruh pemilik faktor produksi selama berlangsungnya produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian negara selama 1 tahun. Yang kelima ada Personal Income atau PI. PI adalah pendapatan perseorangan yang diperoleh dari upah dan gaji serta pendapatan lain atas pemilik berupa sewa, bunga, dan pendapatan transfer. Dan yang keenam ada Disposable Income atau DI. DI adalah pendapatan seseorang yang benar-benar siap untuk dibelanjakan barang maupun jasa, yaitu pendapatan bersih sesudah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tasya. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudari Muna. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nakiatul Muna, NIM 74. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional.
pendapatan nasional dapat dilihat menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan nilai produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Yang pertama ada metode perhitungan pendapatan nasional dengan nilai produksi. Dalam metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu negara selama 1 tahun. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun dengan harga satuannya masing-masing. Jadi, apabila dalam 1 tahun ada 100 barang dan jasa, maka 100 barang dan jasa tersebut harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing. Kemudian dijumlahkan. Bisa menggunakan rumus Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 dan seterusnya. Di mana P sama dengan harga dan Q sama dengan jumlah barang. Jadi setiap barang harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing. Kemudian dijumlahkan. Yang kedua, ada metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Yang artinya, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa bunga, dan keuntungan yang diterima para pemilik faktor produksi. Yang pertama ada pendapatan para pemilik tanah berupa sewa atau rent, biasanya disingkat dengan huruf R kecil. Yang kedua ada pendapatan para pemilik tenaga kerja berupa upah atau gaji atau juga disebut wages, biasanya disimbolkan dengan huruf W kecil. Yang ketiga ada pendapatan para pemilik modal berupa bunga atau interest, disingkat huruf I. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima oleh pengusaha berupa keuntungan atau profit, biasanya dilambangkan huruf P. Pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan dapat dirumuskan dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, W adalah wages atau upah atau gaji, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, P adalah profit atau keuntungan. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi di suatu negara dalam 1 tahun. Pengeluaran pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut adalah yang pertama pengeluaran rumah tangga perorangan yang dibelanjakan untuk barang dan jasa. Yang kedua ada pengeluaran rumah tangga perusahaan yang digunakan untuk investasi. Dan yang ketiga ada pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran guna memperlancar pemerintahan. Yang ketiga ada pengeluaran masyarakat luar negeri, yaitu berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bisa dihitung dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M kurung tutup, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi oleh rumah tangga, I adalah investasi oleh perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintahan, X min M sama dengan nilai ekspor
dikurangi nilai impor. Dari ketiga metode perhitungan pendapatan nasional tersebut, Indonesia menggunakan metode perhitungan menurut pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Sekian ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi pada sore kali ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 11 banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Mutakin yang telah memberikan kami waktu untuk berpresentasi, dan tak lupa teman-temanku yang sudah berpartisipasi pada presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.